Oke, kali ini kita bakal bedah satu ide besar yang, kayaknya ngejelasin kenapa sih banyak hal sekarang ini rasanya macet total. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering banget ada di kepala kita semua. Kenapa ya rasanya sekarang tuh susah banget buat ngewujudin hal-hal besar yang penting? Kayak ada yang salah gitu, tapi apa ya? Gejalanya tuh ada di mana-mana loh. Contoh pertama, krisis perumahan. Kita kayak nggak bisa ngejar permintaan rumah yang terus naik. Bangunnya lambat yang butuh banyak. Terus, soal iklim. Kita juga kewalahan banget buat nyediain energi bersih yang cukup buat gantiin bahan bakar fosil. Belum lagi infrastruktur. Coba deh lihat, soal kereta cepat aja, kita ketinggalan jauh banget. Puluhan tahun dari negara lain. Jadi sebenarnya ada apa sih? Nah, ini dia yang menarik. Sumber yang kita bedah hari ini punya diagnosis yang cukup mengejutkan. Katanya, akar masalahnya itu bukan sekedar politik biasa loh, tapi justru ada konflik internal di dalam ideologi progresif itu sendiri. Coba deh lihat tabel ini. Intinya, masalahnya itu kayak pertarungan antara dua jiwa dalam progresivisme. Yang satu, sebut aja Hamiltonian. Ini yang percaya kalau kekuasaan itu harus dipusatkan ke para ahli biar kita bisa bangun hal-hal besar. Nah, lawannya, Jeffersonian. Ini justru sebaliknya. Mereka mau kekuasaan disebar seluas-luasnya karena takut banget sama tirani. Bener-bener dua kutub yang beda kan? Kutipan ini pas banget buat ngambarin semangat Jeffersonian yang meledak di tahun 60-an. Ingat kan metafora gurita tadi? Nah, inilah dia wujudnya. Anggapan bahwa ada satu kemapanan besar yang tentakelnya itu mencengkeram semua orang. Oke, jadi pertanyaannya, gimana ceritanya pendulum ini bisa berayun se-ekstrim itu? Dari yang tadinya semangat membangun, kok jadi semangat mengawasi? Nah, coba kita lihat pergeserannya lewat lini masa sejarah berikut ini. Jadi gini, di separuh awal abad ke-20, eranya si pembangun Hamiltonian ini lagi di atas angin. Tapi, coba lihat apa yang terjadi di tahun 60-an dan 70-an. Muncul reaksi balik yang keras banget. Dan sejak saat itu, sampai sekarang, fokusnya geser total. Bukan lagi soal, ayo kita pakai kekuasaan untuk membangun, tapi jadi, awas, kekuasaan harus diawasi seketat-ketatnya. Nah, disinilah letak masalahnya. Muncul konsekuensi yang nggak disangka-sangka. Niatnya kan baik ya, mau mengawasi kekuasaan. Tapi, yang terjadi malah melahirkan masalah baru. Sebuah sistem yang ujung-ujungnya bikin kita lumpuh total, nggak bisa gerak. Dan siklusnya jadi kayak gini. Ada proyek diusulin, terus harus lewat puluhan review dari instansi beda-beda. Belum lagi masukan publik yang nggak ada habisnya, plus gugatan hukum. Hampir tiap langkah itu ngasih kesempatan buat siapa aja untuk bilang nggak. Hasilnya, ya udah, proyeknya ketunda, biayanya bengkak gila-gilaan, dan akhirnya mati di tengah jalan. Inilah yang disebut vetokrasi. Nah, buat lihat dampaknya ke kepercayaan publik, coba perhatiin angka ini, 77%. Di awal tahun 60-an, segitu banyaknya loh orang yang percaya pemerintah bakal ngelakuin hal yang benar. Terus sekarang, coba tebak, anjlok. Jadi cuma 20%. Ini konsekuensi langsung dari pemerintah yang jadi kelihatan nggak kompeten, karena ya itu tadi, kejebak sama aturan-aturan yang dibikinnya sendiri. Jadi solusinya gimana dong? Apa kita harus milih antara jadi korban bulldozer atau macet total selamanya? Nah, menurut sumber ini, nggak juga. Kita nggak harus terjebak di dua pilihan itu. Ada kok jalan tengahnya. Kuncinya itu satu, nemuin keseimbangan baru. Artinya, masyarakat harus didengerin, suaranya penting, tapi jangan sampai jadi hak veto mutlak buat satu atau dua orang aja. Terus, balikin lagi kewenangan ke pejabat publik buat ambil keputusan final setelah semua masukan ditimbang. Dan yang paling penting, fokus bikin pemerintah jadi kompeten lagi. Cuma dengan cara itu, kepercayaan publik bisa balik. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang, perlu kita pikirin bareng-bareng. Gimana ya caranya kita kasih lagi kekuatan ke pemerintah buat bisa bertindak tegas dan efektif, tapi di saat yang sama, kita nggak malah nyiptain monster baru. Monster kekuasaan yang sama, yang dulu diperjuangin mati-matian sama generasi sebelum kita buat ditumbangin.